Pertempuran tatap muka makin intensif, tentara Israel mengalami kekalahan besar. على أن المسار الوحيد والواضح لهذه القضية هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل شامل أو مجزأ. Tentara Pertahanan Israel atau IDF mengatakan pertempuran di Gaza sangat intens. Ini bukan sekedar pertarungan jalanan, ini digambarkan sebagai pertarungan tatap muka. IDF mengatakan hal ini terus menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Israel karena hal ini menimbulkan harga yang mahal. Yang belum jelas adalah apa hasil akhirnya, karena tentu saja hal tersebut bersifat operasional dan merupakan bagian dari perencanaan operasi militer Israel. Amerika terus-menerus mengatakan kepada Israel bahwa mereka memerlukan rencana untuk masuk dan keluar, dan juga apa yang akan mereka lakukan ketika mereka berada di sana. Semua orang di Israel dan sekitarnya menyaksikan pertempuran sengit ini. Hamas mengklaim tank-tank tentara Zionis telah macet dan sisanya dibombardir oleh Hamas. Israel diketahui menderita kerugian besar dan hal ini sangat menguntungkan Amerika. Al Jazeera melaporkan dari Gaza mengatakan beberapa tank Israel dan tank Merkava telah bergerak menuju kota dan langsung diserang oleh pasukan Al-Qassam. Sementara itu, melansir dari Jerusalem Post, pasukan gabungan IDF yang dipimpin oleh pasukan darat telah melakukan pertempuran sengit jauh di jalur Gaza. IDF mengumumkan mereka mengklaim puluhan pejuang Hamas telah menjadi korban. Pasukan IDF menyerang pos terdepan Hamas setelah Hamas meledakkan tank-tank milik Israel. Sementara itu, IDF mengatakan jika tentaranya beberapa kali bentrok dengan para pejuang Hamas langsung. Hal ini meningkatkan ketegangan di kawasan Gaza dan saat ini perang makin berkecamuk. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel tidak mau melancarkan perang di front utara. Dia mengungkapkan jika Hizbullah Lebanon menahan diri, maka Israel akan menjaga situasi di sepanjang perbatasan sebagaimana adanya. Tembakan sporadis di perbatasan Israel-Lebanon selama seminggu terakhir telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pertempuran dengan Hamas di Gaza dapat meningkat menjadi konflik yang lebih luas dengan berbagai negara. Pada minggu sore, sirene terdengar di seluruh Israel Utara, membuat penduduk berlarian mencari perlindungan, dan militer mengatakan pihaknya mencegat 5 dari 9 roket yang ditembakkan dari Lebanon dan sisanya berhasil masuk menembus Israel. Kami tidak tertarik pada perang di wilayah utara, kami tidak ingin memperburuk situasi, kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant dilansir dari Reuters. Jika Hizbullah memilih jalur perang, maka mereka akan menanggung akibat yang sangat berat. Sangat berat, namun jika Hizbullah menahan diri, kami akan menghormati hal tersebut dan menjaga situasi seperti apa adanya, kata Gallant, seraya mencatat bahwa telah terjadi baku tembak di perbatasan. Sebelumnya, para pejabat tinggi Amerika memperingatkan bahwa perang antara Israel dan juga kelompok Hamas dapat meningkat.
ketika kapal perang Amerika menuju ke daerah tersebut di tengah meningkatnya bentrokan di perbatasan utara negara itu dengan Lebanon. Israel telah melancarkan kampanye pemboman yang ganas di Gaza sebagai pembalasan atas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel oleh Hamas 8 hari yang lalu, menghabisi hampir 2.000 warga Israel, sebagian besar, dan juga para tentara. Ada risiko peningkatan konflik, pembukaan front kedua di utara, dan tentu saja keterlibatan Iran, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan kepada CBS. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan, pengerahan kelompok kapal induk kedua pada Sabtu malam dan menyebutnya sebagai tanda keputusan kami untuk menghalangi aktor negara atau non-negara manapun yang berupaya meningkatkan perang ini. Kapal induk Dwight Eisenhower akan bergabung dengan armada kecil termasuk kapal induk besar Gerald R. Ford di Mediterania Timur. Iran adalah gajah dalam hal ini. Seorang pejabat Amerika Serikat menjelaskan situasi tersebut, mengatakan tentang meningkatnya kehadiran militer kapal induk disertai dengan kapal perang dan juga pesawat serang. Segala upaya dilakukan untuk menghentikan konflik regional ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian memperingatkan bahwa negaranya dapat bertindak dan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka telah menyampaikan pesan kepada para pejabat Israel bahwa jika mereka tidak menghentikan kekejaman mereka di Gaza, Iran tidak bisa hanya menjadi pengamat. Jika cakupan perang meluas, Amerika juga akan mengalami kerugian yang signifikan, dia memperingatkan. Kekerasan di perbatasan utara Israel sudah meningkat. Pejuang Hizbullah Lebanon yang didukung Iran melancarkan serangan terhadap pos militer Israel dan desa perbatasan utara pada hari Minggu. Israel membalas dengan serangan di Lebanon. Amerika Serikat mendesak Israel untuk menunda serangan daratnya guna memungkinkan upaya kemanusiaan bagi warga Gaza yang terjebak di wilayah tersebut, kata beberapa pejabat Amerika Serikat.